Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Bahaya junk food bagi remaja. Zaman sekarang semua ingin serba praktis dan cepat, salah satunya dengan adanya fast food yang menjual junk food. Selain praktis dan cepat ini juga rasanya sangat menggugah selera. Namun ada yang perlu kita pertimbangkan makanan junk food ini. Karena mengonsumsi junk food secara rutin dapat menimbulkan bahaya yang signifikan bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak dan remaja. Junk food biasanya tinggi lemak, tidak sehat, gula, dan garam, namun rendah nutrisi penting. Berikut adalah bahaya utama yang terkait dengan mengonsumsi junk food. Asupan gizi buruk. 1. Kekurangan nutrisi. Junk food kurang mengandung vitamin dan mineral penting yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak secara keseluruhan. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kekurangan nutrisi seperti zat besi, kalsium, dan vitamin A, C, dan D. 2. Kalori kosong. Makanan ini tinggi kalori tetapi memberikan sedikit nilai gizi, sehingga menyebabkan kualitas makanan yang buruk. Meningkatnya berat badan dan obesitas. 1. Kandungan kalori tinggi. Junk food seringkali padat kalori, menyebabkan asupan kalori berlebihan yang dapat mengakibatkan penambahan berat badan dan obesitas. 2. Lemak dan gula tidak sehat. Tingginya kadar lemak dan gula tidak sehat dalam junk food berkontribusi terhadap peningkatan lemak tubuh. Meningkatnya risiko penyakit kronis. 1. Penyakit kardiovaskular. Asupan tinggi lemak trans dan lemak jenuh yang terdapat pada junk food dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. 2. Diabetes tipe 2. Konsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi insulin, yang merupakan cikal bakal diabetes tipe 2. 3. Hipertensi. Kandungan garam yang tinggi pada junk food dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, meningkatkan risiko hipertensi dan komplikasi terkait. Dampak terhadap kesehatan mental. 1. Perubahan suasana hati dan depresi. Pola makan tinggi gula dan makanan olahan dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Lonjakan dan penurunan gula darah dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan kelelahan. 2. Fungsi kognitif. Nutrisi buruk dari junk food dapat mempengaruhi fungsi dan perkembangan otak, menyebabkan masalah konsentrasi, memori, dan pembelajaran. Masalah gigi. 1. Kerusakan gigi. Kandungan gula yang tinggi pada junk food dan minuman manis dapat menyebabkan gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. 2. Penyakit gusi. Kesehatan mulut yang buruk akibat seringnya konsumsi makanan manis dan asam dapat menyebabkan penyakit gusi. Masalah pencernaan. 1. Sembelit. Junk food biasanya kekurangan serat, sehingga menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit. 2. Kesehatan usus. Pola makan tinggi makanan olahan dapat berdampak negatif pada mikrobioma usus, yang penting untuk kesehatan pencernaan dan fungsi kekebalan tubuh secara keseluruhan. Ketidakseimbangan hormon. 1. Pubertas dan pertumbuhan. Gizi yang buruk dapat mengganggu keseimbangan hormonal sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan permulaan pubertas pada remaja. 2. Resistensi insulin. Asupan gula yang tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, sehingga mengganggu fungsi hormonal normal. Masalah perilaku. 1. Hiperaktif. Asupan gula yang tinggi sering dikaitkan dengan hiperaktif dan masalah perhatian, terutama pada anak-anak. 2. Perilaku impulsif. Kualitas pola makan yang buruk dapat menyebabkan masalah perilaku, termasuk peningkatan impulsif dan kesulitan dalam mengelola emosi. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 1. Imunitas melemah. Kekurangan nutrisi penting melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. 2. Peradangan. Junk food dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh sehingga berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan. Junk food, meskipun enak dan nyaman, dapat menimbulkan bahaya besar bagi kesehatan Anda, terutama jika sering dikonsumsi. Berikut rincian bahaya terlalu banyak mengonsumsi junk food. Bahaya jangka pendek. 1. Sakit perut. Junk food seringkali mengandung banyak lemak, gula, dan garam, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mulas, dan kembung. 2. Gangguan energi. Lonjakan gula yang diikuti dengan hilangnya gula rafinasi dalam junk food dapat membuat Anda merasa lelah dan lesu. 3. Perubahan suasana hati. Mirip dengan penurunan energi,
fluktuasi gula dapat memengaruhi suasana hati, menyebabkan mudah tersinggung atau gelisah. Bahaya jangka panjang. 1. Pertambahan berat badan dan obesitas. Junk food biasanya padat kalori dan rendah nutrisi, sehingga mendorong penambahan berat badan dan meningkatkan risiko obesitas. Obesitas merupakan faktor risiko utama beberapa penyakit kronis. 2. Penyakit jantung. Tingginya lemak jenuh dan lemak trans pada junk food dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan serangan jantung. 3. Diabetes tipe 2. Kelebihan gula yang terus-menerus dari junk food dapat mengganggu sensitivitas insulin, sehingga menyebabkan diabetes tipe 2. 4. Kanker tertentu. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara seringnya konsumsi junk food dan peningkatan risiko kanker tertentu. 5. Masalah gigi. Kandungan gula yang tinggi pada junk food dapat menyebabkan kerusakan gigi dan gigi berlubang. Masalah kesehatan lainnya. 1. Tekanan darah tinggi. Kandungan natrium yang tinggi pada junk food dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. 2. Penyakit hati berlemak. Konsumsi lemak tidak sehat secara berlebihan dapat menyebabkan berkembangnya penyakit hati berlemak. 3. Defisiensi nutrisi. Junk food seringkali kekurangan vitamin, mineral, dan serat esensial, sehingga lama-kelamaan menyebabkan defisiensi. 4. Kecanduan. Kombinasi gula, lemak, dan garam dalam junk food bisa sangat menggiurkan, berpotensi menyebabkan perilaku kecanduan. Perlu diingat bahwa, mengonsumsi junk food sesekali tidak akan menimbulkan bahaya besar. Namun, menjadikan junk food sebagai bagian rutin dari diet Anda secara signifikan meningkatkan risiko terkena masalah kesehatan kronis. Penting untuk fokus pada pola makan seimbang yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak untuk kesehatan optimal. Makanan sehat itu penting. Asupan makanan yang tepat sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan remaja. Selama masa pertumbuhan kritis ini, tubuh dan otak membutuhkan beragam nutrisi untuk mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan emosional. Berikut adalah alasan utama mengapa nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. 1. Perkembangan tulang. Nutrisi seperti kalsium dan vitamin D sangat penting untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Asupan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kondisi seperti rahitis pada anak-anak dan osteoporosis di kemudian hari. 2. Pertumbuhan otot. Protein adalah bahan pembangun otot. Asupan protein yang cukup mendukung perkembangan dan perbaikan otot. 3. Kebutuhan energi. Karbohidrat menyediakan sumber energi utama bagi anak-anak dan remaja. Asupan yang seimbang memastikan mereka memiliki cukup energi untuk aktivitas sehari-hari dan percepatan pertumbuhan. 4. Perkembangan organ. Asam lemak esensial dan nutrisi lainnya mendukung perkembangan dan fungsi organ vital, termasuk jantung dan hati. Perkembangan kognitif. 1. Fungsi otak. Asam lemak omega-3, khususnya DHA, sangat penting untuk perkembangan dan fungsi otak. Mereka mendukung proses kognitif dan dapat mempengaruhi pembelajaran dan memori. 2. Kesehatan mental. Asupan vitamin dan mineral yang cukup seperti zat besi, seng, dan vitamin B dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Kekurangan dapat menyebabkan gangguan kognitif dan gangguan mood. 3. Konsentrasi dan pembelajaran. Makanan seimbang yang mencakup berbagai nutrisi membantu menjaga kestabilan kadar gula darah, yang dapat meningkatkan konsentrasi, rentang perhatian, dan kemampuan belajar. Dukungan sistem kekebalan tubuh. 1. Vitamin dan mineral. Nutrisi seperti vitamin A, C, dan E, bersama dengan seng dan selenium, memainkan peran penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh yang kuat. Hal ini membantu anak-anak dan remaja melawan infeksi dan penyakit. 2. Usus sehat. Pola makan kaya serat dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian meningkatkan mikrobioma usus yang sehat, yang penting untuk fungsi kekebalan tubuh. Mencegah defisiensi nutrisi. 1. Pola makan seimbang. Memastikan pola makan yang beragam dan seimbang membantu mencegah kekurangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Misalnya kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, sedangkan kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan. 2. Perkembangan yang sehat. Kekurangan kronis dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan secara keseluruhan. Intervensi dini dengan nutrisi yang tepat dapat mencegah masalah ini. Membangun kebiasaan makan sehat.
1. Pola seumur hidup. Masa anak-anak dan remaja merupakan masa formatif untuk membentuk kebiasaan makan yang dapat bertahan seumur hidup. Mendorong pola makan sehat sejak dini dapat mengurangi risiko terkena penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular di masa dewasa. 2. Pendidikan gizi, mengajari anak-anak dan remaja tentang nutrisi membantu mereka membuat pilihan yang tepat mengenai asupan makanan mereka, meningkatkan hubungan yang sehat dengan makanan. Kesejahteraan emosional dan sosial. 1. Pengaturan suasana hati, nutrisi tertentu, seperti asam lemak omega-3, vitamin B, dan magnesium, berhubungan dengan pengaturan suasana hati dan dapat membantu mencegah perubahan suasana hati dan depresi. 2. Interaksi sosial, makan bersama dan praktik makan sehat dapat meningkatkan ikatan keluarga dan interaksi sosial, sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan emosional. Nutrisi utama untuk anak dan remaja. 1. Protein, penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Ditemukan dalam daging, susu, kacang-kacangan, dan kacang-kacangan. 2. Karbohidrat, memberikan energi. Ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. 3. Lemak, penting untuk perkembangan otak dan energi. Lemak sehat banyak ditemukan pada ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan alpukat. 4. Vitamin dan mineral, penting untuk berbagai fungsi tubuh. Ditemukan dalam berbagai buah-buahan, sayuran, produk susu, dan daging tanpa lemak. 5. Kalsium, untuk kesehatan tulang. Ditemukan dalam produk susu, susu nabati yang diperkaya, dan sayuran berdaun hijau. 6. Zat besi, untuk kesehatan darah. Ditemukan dalam daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan sereal yang diperkaya. 7. Vitamin D, untuk kesehatan tulang dan fungsi kekebalan tubuh. Ditemukan dalam produk susu yang diperkaya, ikan berlemak, dan paparan sinar matahari. 8. Vitamin C, untuk fungsi kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Ditemukan dalam buah jeruk, beri, dan paprika. Gizi yang cukup dan seimbang merupakan hal mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja yang sehat. Ini mendukung pertumbuhan fisik, fungsi kognitif, kesehatan kekebalan tubuh, kesejahteraan emosional, dan membantu membentuk kebiasaan makan yang sehat seumur hidup. Memastikan generasi muda memiliki akses terhadap beragam makanan kaya nutrisi sangat penting untuk perkembangan mereka secara keseluruhan dan kesehatan jangka panjang. Asupan makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak dan remaja karena beberapa alasan seperti pertumbuhan dan perbaikan fisik. Selama tahap ini, anak-anak dan remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Tubuh mereka membutuhkan pasokan nutrisi seperti protein, kalsium, dan zat besi untuk 1. Membangun tulang dan otot yang kuat, penting untuk perkembangan fisik yang baik dan mencegah masalah kesehatan di masa depan seperti osteoporosis. 2. Menjaga berat badan yang sehat. Keseimbangan nutrisi yang tepat membantu mengatur metabolisme dan tingkat energi, mengurangi risiko obesitas dan kondisi berat badan kurang. 3. Memperbaiki dan memperbaharui jaringan, makanan menyediakan bahan pembangun untuk pertumbuhan dan perbaikan sel yang sehat di seluruh tubuh. Perkembangan otak dan fungsi kognitif, otak mengalami perkembangan signifikan selama masa anak-anak dan remaja. Diet seimbang yang kaya akan 1. Asam lemak omega-3, ditemukan pada ikan berminyak, mendukung fungsi kognitif, memori, dan pembelajaran. 2. Karbohidrat, menyediakan otak dengan sumber energi utama untuk fokus, konsentrasi, dan kinerja kognitif. 3. Vitamin dan mineral, berperan penting dalam perkembangan otak, komunikasi, dan kesehatan saraf secara keseluruhan. 4. Fungsi sistem kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh yang sehat membantu anak-anak melawan infeksi dan penyakit. Nutrisi seperti vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu penyembuhan luka. Vitamin D berperan penting dalam fungsi kekebalan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Zinc mendukung respon imun dan pertumbuhan sel. Jangan lupa juga bahwa nutrisi yang tepat dapat berdampak positif pada kondisi mental dan emosional anak. 1. Pengaturan suasana hati, makanan seimbang dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi perubahan suasana hati dan mudah tersinggung. 2. Tingkat energi, nutrisi yang cukup memberikan energi berkelanjutan untuk aktivitas sehari-hari, mengurangi kelelahan dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. 3. Fokus dan konsentrasi,
kekurangan nutrisi dapat mempengaruhi fokus dan konsentrasi, berdampak pada pembelajaran dan kinerja akademik. Pilihan makanan yang diambil anak-anak dan remaja sejak dini dapat menentukan kebiasaan makan yang sehat sepanjang hidup mereka. Coba sediakan beragam makanan bergizi yang bisa mendorong pola makan yang sehat dan mengurangi risiko defisiensi. Kemudian coba untuk ciptakan waktu makan yang positif akan menumbuhkan hubungan yang sehat dengan makanan, sehingga memengaruhi kebiasaan makan di masa depan. Dengan memprioritaskan pola makan yang seimbang dan bergizi, Anda tidak hanya memberi nutrisi pada tubuh anak Anda juga mendorong perkembangan fisik, kognitif, dan emosionalnya untuk hidup sehat dan bahagia. Mencegah dampak negatif junk food. 1. Mendidik dan mendorong, mengajari anak dan remaja tentang kebiasaan makan yang sehat dan pentingnya pola makan seimbang. Protein dan karbohidrat buah dan sayur bisa lebih banyak. 2. Alternatif sehat. Sediakan pilihan camilan yang lebih sehat seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 3. Batasi akses. Kurangi ketersediaan junk food di rumah dan dorong pilihan makan yang lebih sehat saat makan di luar. Batasi pemilihan junk food pada saat membeli online food di GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan layanan lainnya. 4. Mengarahkan dengan memberi contoh. Berikan contoh perilaku makan yang sehat untuk diikuti oleh anak-anak. Dari makanan dan minuman yang disediakan di meja makan saat di rumah, dapur, dan lemari es. 5. Rencanakan dan persiapkan. Rencanakan makanan dan camilan terlebih dahulu untuk memastikan pola makan seimbang. Ketika makan bersama atau kumpul keluarga, usahakan di tempat yang menyediakan fresh food yang bukan junk food. 6. Moderasi. Ajarkan moderasi dan keseimbangan daripada pembatasan total. Berikan camilan sesekali sambil menekankan pola makan sehat secara keseluruhan. Dengan memahami bahaya junk food tidak hanya didapat dari fast food restoran, namun jajanan tidak sehat seperti gorengan, seblak, basko, cemilan pedas terus disertai minuman berkadar gula tinggi juga harus dihindari. Mengambil langkah proaktif untuk mendorong kebiasaan makan yang lebih sehat, kita dapat membantu memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak dan remaja yang sehat. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.